Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah mempelajari tentang surat pribadi, kita sekarang akan mempelajari tentang surat dinas. Pengertian surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Adapun fungsi surat dinas, yang pertama adalah sebagai pedoman pekerjaan. Contohnya untuk surat instruksi, surat pemberian izin, surat tugas, surat keputusan, dan lain-lainnya. Yang kedua, sebagai alat pengingat, karena surat dinas biasanya diarsip. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Semakin banyak surat yang dikeluarkan atau ada banyak surat yang masuk, berarti organisasi itu semakin maju. Berikutnya adalah sebagai alat bukti, terutama surat perjanjian. Adapun ciri-ciri surat dinas, yang pertama adalah kop surat. Jadi surat dinas biasanya ada kop surat yang menunjukkan nama organisasi, alamat, organisasi tersebut bergerak di bidang apa, logo, dan sebagainya. Yang kedua, nomor surat, lampiran, dan perihal. Surat dinas biasanya ada nomor surat yang menunjukkan berapa surat yang sudah dikeluarkan organisasi tersebut. Kemudian lampiran, itu berkas yang menyertai surat tersebut, serta perihal. Perihal itu inti pokok masalah surat itu. Kemudian yang ketiga, adanya salam pembuka dan salam penutup. Salam yang digunakan dalam surat resmi biasanya untuk pembuka dengan hormat, salam penutup hormat kami. Yang keempat, menggunakan bahasa resmi, karena surat dinas merupakan surat resmi. Yang kelima, ada stempel instansi atau lembaga. Kita lanjutkan tentang syarat surat dinas. Yang pertama adalah format dari surat harus teratur sesuai format kedinasan. Yang kedua, isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti masalah yang disampaikan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan, dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Bagian-bagian dari surat dinas. Yang pertama, kop surat atau kepala surat terletak di paling atas, berisi alamat dan logo serta yang lain. Yang kedua, tanggal surat menunjukkan tanggal berapa surat tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga, nomor surat. Nomor berapa surat itu dibuat. Kemudian inisial, kode pokok masalah surat, kemudian bulan dan tahun pembuatan surat. Kemudian yang keempat, lampiran, yaitu berkas yang menyertai surat tersebut. Yang kelima, perihal, inti masalah surat tersebut, kemudian alamat yang dituju, kemudian salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan tembusan. Kita lanjutkan macam atau jenis surat dinas. Yang pertama adalah surat pemberitahuan, yaitu jenis suratnya dinas yang isinya mengenai pemberitahuan yang ditujukan pada semua anggota lingkungan kerja agar mereka mengetahui suatu hal atau informasi terkait apa yang perlu diketahui. Misalnya, pemberitahuan bahwa tanggal
28, 29, 30 Oktober cuti bersama. Kemudian yang kedua, surat kuasa, yaitu surat dinas yang berisi tentang pelimpahan kekuasaan dari pejabat kepada pejabat lain yang dapat dipercaya untuk bertindak mewakili orang yang memberikan kuasa, karena orang yang memberikan kuasa tidak dapat melakukan sendiri atau berhalangan. Kemudian surat undangan, yaitu surat yang isinya itu mengharap kehadiran seseorang untuk berpartisipasi pada acara tertentu. Kemudian surat memo atau nota dinas, yaitu jenis surat khusus atau intern dalam suatu organisasi yang biasanya isinya singkat. Kemudian yang kelima, surat keterangan, yaitu surat dinas yang digunakan untuk menerangkan aktivitas seseorang atau suatu hal. Yang keenam, surat pengantar, yaitu jenis surat dinas yang digunakan untuk mengantar sesuatu untuk tujuan agar orang yang menerima mengetahui tujuan sesuatu yang diterima. Kemudian yang ketujuh, surat edaran, yaitu jenis surat yang isinya ditujukan sebagai bentuk pemberitahuan tentang sesuatu yang ditujukan kepada beberapa orang atau banyak pihak. Kemudian surat instruksi, yaitu surat yang berisi perintah dan petunjuk yang dibuat berdasarkan peraturan dan kebijakan pimpinan. Yang kesembilan, surat tugas, yaitu jenis surat dinas yang datang dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi kepada seseorang atau kelompok bawahan untuk melaksanakan tugas tertentu. Yang ke-10, surat perintah, yaitu jenis surat dinas yang dikeluarkan suatu instansi yang berada pada posisi yang lebih tinggi ke instansi yang lebih rendah agar instansi tersebut dapat melakukan dan tidak melakukan sesuatu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat belajar dan selalu bersemangat untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.